digunakan sebagai kendaraan dinas Presiden Joko Widodo mogok. Kejadian itu terjadi seusai orang nomor 1 Indonesia itu meresmikan pembangkit listrik tenaga gas Mempawah, Kalimantan Barat. Ada kejadian unik ketika Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat. Mobil dinas Presiden mendadak mogok di tengah jalan. Gangguan yang dialami mobil kepresidenan bukan hanya sekali terjadi. Setahun yang lalu saat Jokowi sidak ke proyek Hambalang Bogor yang mangkrak, ban mobil Mercedes-Benz S600 jenis Guard tiba-tiba kempes. Di beberapa kesempatan, Jokowi juga tidak menggunakan mobil kepresidenan, terutama saat melakukan kunjungan ke daerah yang jalannya menanjak, yakni saat melakukan kunjungan ke kediaman Prabowo Subianto akhir tahun lalu. Selama menjabat sebagai presiden, Joko Widodo tidak membeli mobil baru. Semua mobil Indonesia 1 yang dipakai saat ini merupakan mobil bekas yang pernah dipakai Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang dibeli tahun 2004. Lalu seperti apa spesifikasi mobil dan prosedur pengamanan kepresidenan yang menjadi prioritas utama dalam perjalanan kepala negara? Berikut pemaparan rekan Rifai Pamone. Rifai, silahkan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan masih digunakan hingga saat ini. Mercedes-Benz S600 Guard, bisa melihat komposisinya atau desain orisinilnya memang begitu panjang dibanding dengan S-Class lainnya, keluaran dari Mercedes-Benz dengan panjang 6,3 meter. Kita lihat juga ada wheelbase di sini, atau yang bisa dimaknai sebagai poros roda, yang kemudian menjadi pembatas pembeda antara seluruh jenis S-Class yang sudah dikeluarkan oleh Mercedes-Benz. Di sini panjangnya mencapai 4,315 mm, lebih panjang sekitar 1,5 mm dari kelas yang lainnya yang keluar sebagai pendahulu dari Mercedes-Benz S600 Guard. Lalu kita akan lihat apa yang menjadi detail dari keberadaan mobil kepresidenan Republik Indonesia yang sudah berumur 10 tahun tentunya apabila dihitung dari pengadaannya sejak tahun 2007 dan juga 2008. Untuk bodi dari Mercedes-Benz ini adalah bahan baja. Plat baja ini merupakan tambahan untuk versi orisinil yang tentunya anti peluru dan juga anti granat ringan dan sudah diuji coba di salah satu wilayah di Jerman, yaitu diuji balistikan sehingga mendapatkan sertifikasi VR10 Ballistic Authority dari salah satu perusahaan balistik militer di wilayah Jerman. Dan kemudian dari komposisi jendela ini juga memiliki fitur teknologi yang sangat tinggi, yaitu kita kembali dulu ke grafis sebelumnya. Di grafis ini masih akan menunjukkan tentang banyaknya fitur-fitur pengamanan lainnya seperti jendela, yaitu memiliki anti peluru militer dan juga banyak lagi fitur-fitur pengamanan lainnya seperti dari mesinnya dengan daya yang 530 kekuatan tenaga kuda atau horsepower dan juga torsi maksimal mencapai 830 Nm dan bisa menciptakan laju yang begitu cepat mencapai 160 km per jam. Mobil kepresidenan Republik Indonesia Mercedes-Benz S600 Guard ini seperti yang sudah kita lihat tadi datanya, dalam komposisi yang terlihat bahwa ada spesifikasi-spesifikasi yang cukup banyak sekali, kemudian menjadi keunggulan dari kemampuan Mercedes-Benz S600. Kita simak data berikutnya. Data yang akan kami tampilkan ini memperlihatkan bahwa mobil kepresidenan tidak hanya satu jenis, Mercedes-Benz S600 Guard, namun ada unit-unit lainnya, yaitu 2 unit Jeep Mercedes-Benz dan 1 unit Limousines, dan semuanya keluaran dari Mercedes-Benz. Kita beralih ke informasi terakhir yang akan kami tunjukkan. Kali ini adalah bagaimana protap keamanan perjalanan kepresidenan di Republik Indonesia. 7 hingga 10 mobil pengiring kepresidenan ini adalah angka yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan zaman Presiden Soeharto hingga SBY yang mobil pengiringnya bisa mencapai 20 mobil pengiring kepresidenan. Dan untuk pasukan pengaman presidennya ada 20 orang minimal, lalu laju yang diwajibkan bagi pengemudi mobil kepresidenan itu antara 80 hingga 120 km per jam. Jadi kalau kita lihat laju maksimal dari Mercedes-Benz S600 mencapai 160 km per jam sudah sangat memenuhi syarat. Dan untuk zaman atau era Joko Widodo dan Yusuf Kala saat ini agak berbeda. Ada protap yang lebih unik, yaitu tidak boleh ada sirine dan klakson, dan juga
meminimalisir penghentian arus kendaraan, jadi tidak mengganggu kegiatan atau aktivitas kendaraan warga lainnya. Kita lihat ada informasi terakhir yang akan kami tunjukkan. Satu lagi, ini menunjukkan bahwa fakta ada permasalahan teknis di mobil kepresidenan. Kami akan tunjukkan fakta tidak hanya dari Indonesia, di mana 18 Maret 2017 kejadiannya mogok di wilayah Mempawah, Kalimantan Barat. Lalu 9 September juga di tahun 2016, tepatnya 1 tahun yang lalu, Mercedes-Benz S600 yang merupakan pengadaan di tahun 2007 ini juga pernah mogok di wilayah Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Saat itu juga kunjungan kerja Presiden Joko Widodo. Dan satu lagi contoh mobil kepresidenan di dunia yang kemudian mogok adalah Cadillac One, The Beast, yang ditumpangi oleh Presiden Amerika Serikat pada saat itu di era Presiden Barack Obama, mogok di wilayah Israel saat kunjungan kenegaraan. Demikian, Fitri. Ya, Rifai, ternyata ini bukan yang pertama kali terjadi mengenai kendaraan presiden yang mogok. Mungkin ini bisa menjadi bahan evaluasi karena bagaimanapun ini merupakan kendaraan bagi seorang kepala negara. Baik, terima kasih Rifai Pamone dengan pemaparannya. Menteri Perhubungan nomor 32 tahun 2016 tentang transportasi dibahas dalam video conference yang digelar di Mabes Polri. Video konferensi ini digelar bersama Polri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kominfo, Organda, dan perwakilan dari beberapa perusahaan transportasi online. Informasi selengkapnya akan disampaikan Yasmin Alvina, langsung dari Mabes Polri, Jakarta. Yasmin, apa hasil dari video konferensi terkait transportasi online yang digelar hari ini? Ya, ini hasil dari video conference yang digelar di Mabes Polri yang beranggotakan Kapolri, Menteri Perhubungan dan juga Menkominfo ini akhirnya mengatakan ataupun juga menyatakan bahwa per tanggal 1 April 2017 mendatang ini 11 revisi dari Permenhub nomor 32 tahun 2016 sudah resmi diberlakukan. Oleh karena itu akan diadakan sosialisasi lebih lanjut baik dari pihak transportasi online maupun juga transportasi konvensional. Memang tidak bisa dipungkiri, Ani, bahwa selama ini terjadi dinamika sosial antara taksi online dan juga konvensional di beberapa wilayah. Oleh karena itu sebelum tanggal 1 April ini pemerintah dalam hal ini Polri, Kemenhub, Kemenkominfo dan Pemda setempat akan melakukan sosialisasi 11 poin revisi yang diantaranya adalah angkutan online akan diberikan stiker, tarif berbatas, kuota, STNK berbadan hukum, kapasitas mesin, uji kir yang akan dilakukan 1 tahun sekali, tempat penyimpanan kendaraan, bengkel, pajak, akses dashboard, dan juga sanksi. Ani. Ya, Yasmin, poin revisi apa yang menjadi sorotan atau perhatian khusus dari pemerintah? Lalu bagaimana antisipasinya jika dinamika transportasi online dan konvensional tetap terjadi? Ya, ada 3 poin penting yang memang menjadi sorotan baik dari pemerintah maupun juga dari segi transportasi online dan juga transportasi konvensional. Yaitu diantaranya adalah STNK berbasis badan hukum, tarif dan juga kuota. Di mana sebenarnya pemerintah dalam hal ini ingin memfasilitasi dua kubu, yaitu transportasi online dan juga transportasi konvensional, ingin menemukan titik tengah di Permenhub nomor 32 tahun 2012 ini untuk menemukan maksud kami di mana sebagai masyarakat tentu kita tidak bisa menolak adanya perkembangan teknologi yang semakin berkembang dan juga harus tetap memfasilitasi transportasi konvensional. Kedepannya akan diadakan dialog per wilayah yang akan dihadiri oleh Pemda setempat, Kemenhub dan juga dari perwakilan Kemenkominfo. Dan nantinya akan dicari solusi-solusi lebih lanjut bagaimana akhirnya Permenhub nomor 32 tahun 2016 ini bisa diterapkan secara serentak pada tanggal 1 April 2017 mendatang. Dan berikut adalah petikan wawancara kami dengan Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan. Kalau tarif kuota itu matematis, lebih gampang kita lakukan. Yang penting adalah ada niat bersama untuk menaati peraturan. Nah, dengan adanya Permen 32, maka ada suatu landasan hukum bagi kita untuk menetapkan bahwasanya nanti ada suatu kaidah-kaidah yang kita sepakati kita lakukan. Katakan, kita tetapkan 1 kilometer itu katakanlah 1.000 gitu ya. Nah, ini menjadi suatu ketentuan. Dan nanti dengan ketentuan ini ada dasar hukum bagi Polda setempat untuk melakukan penegakan hukum gitu. Jadi saya pikir ini adalah suatu proses pendewasaan, meregulasi sehingga ada dasar hukum. Bahwasanya ada Untuk sementara demikian, Ani, kembali ke Anda.
Baik Yasmin, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Yasmin. Online versus angkutan konvensional tak kunjung usai. Eskalasi gesekan antara dua kubu bahkan meningkat di tengah upaya pemerintah merevisi peraturan tentang taksi online yang juga ditentang perusahaan aplikasi taksi online. Lalu bagaimana DPR merespons benturan berkepanjangan ini? Langsung saja kita menanyakannya kepada Ketua Komisi 5 DPR, Fahri Jemi Francis. Pak Fahri, selamat siang. Selamat siang. Ya, Pak Fahri. Bagaimana DPR merespons benturan berkepanjangan antara pengelola taksi online dengan taksi konvensional? Ya, jadi begini, kami sudah melakukan rapat kerja dengan Menteri Perhubungan dan juga RDP bersama dengan Dirjen Perhubungan Darat, dan pada saat itu kita sudah minta agar penerapan daripada kesepakatan yang sudah dibangun oleh pemerintah, dalam hal ini Peraturan Menteri Perhubungan nomor 32 tahun 2016, yang kita anggap harus ada ketegasan daripada pemerintah, karena Peraturan Menteri ini setahu kami sudah cukup lama, ya, kurang lebih sekitar hampir 1 tahun, bahkan pada saat mau dilaksanakan pun itu masih diberi waktu untuk itu. Dan untuk itu maka kita minta bagaimana tahapan-tahapannya. Kita mendapatkan penjelasan bahwa mereka sudah melibatkan para pakar, baik itu Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, juga OJK, Masyarakat Transportasi Indonesia, dan kemudian sudah diputuskan dalam SK Dirjen Perhubungan Darat nomor SK 5538, dan pada saat mau mau dilaksanakan pun itu masih ada waktu untuk dilakukan sosialisasi. Dan jadi kita minta kira-kira ada beberapa persoalan. Halo? Iya, Pak. Lanjut. Ada beberapa persoalan yang memang disampaikan. Itu menurut catatan kita ada 11 loh. Catatan yang disampaikan kita ada 11, tapi hanya ada 3 yang menjadi perdebatan itu. Nah, sekarang saya kira sudah saatnya untuk diimplementasikan. Ya, Pak Fahri, ini kan 2 minggu lagi waktu tersisa untuk permen ini diimplementasikan. Sementara masih ada 3 poin yang belum selesai antara pemerintah dan juga dengan pengelola angkutan umum berbasis online. Apakah ada rencana dari pihak DPR untuk menjembatani penyelesaian hal ini? Saya kira kita sudah cukup menjembatani. Kita sudah memberikan input, kita sudah memberikan masukan kepada pemerintah. Saatnya pemerintah harus melakukan dengan ketegasan. Karena waktu untuk menyusun berkaitan dengan item-item ini sudah melibatkan semua pihak, dan kemudian waktu untuk melakukan sosialisasi sudah cukup. Dan untuk itu maka saatnya pemerintah harus melakukan ketegasan untuk melaksanakan, mengimplementasikan apa yang sudah disepakati. Pasti ada yang kurang, ada yang lebih dari konvensional maupun online, tetapi itu adalah hasil daripada kesepakatan yang sudah dibangun selama ini. Ya, untuk itu kami DPR meminta untuk diimplementasikan. Ya, dengan kata lain Anda melihat bentrokan-bentrokan yang terjadi ini karena pemerintah selama ini tidak tegas. Saya kira itu sejak awal kita sudah sampaikan pada saat demo yang 2016 bulan Maret itu, kita sudah meminta supaya dengan cepat itu dilakukan dipanggil, diberikan waktu, dan kemudian segera diimplementasikan. Terus kemudian mau diimplementasikan bulan Oktober tahun 2017, itu kita panggil juga, pemerintah siap untuk melaksanakan, tetapi fakta nyatanya pemerintah tidak melaksanakan. Saya tidak tahu ada apa di balik ini. Ya, siapa kekuatan di balik ini. Dan untuk itu maka kami minta kepada pemerintah, dalam hal ini mitra kerja kita Kementerian Perhubungan, untuk melaksanakan berkaitan dengan kesepakatan hasil yang sudah dibangun semua pihak, baik transportasi online maupun transportasi konvensional.
Baik Pak Fahri, kami harap Anda tetap bersama kami. Kami harus jeda dulu. Kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa, Metro Siang akan kembali sesi 5 DPR RI untuk membicarakan masalah pengaturan lebih lanjut antara taksi online dan taksi konvensional. Pak Fahri, kita ketahui beberapa kota ini terjadi kericuhan gitu antar pengemudi taksi konvensional dan juga ojek online. Maka pemimpin daerah meminta untuk ada percepatan solusi karena menunggu PM 32 tahun 2016 1 April nanti masih lama, sementara bentrokannya sudah terjadi sekarang. Apakah mungkin? Kalau mungkin, apa usulan Anda untuk percepatan solusi ini? Ya, yang pertama saya kira untuk taksi online, ya PM 32 itu sudah kita dengarkan, sudah kita sudah sama-sama bersepakat untuk dilaksanakan, diimplementasikan. Berkaitan kendala dan sebagainya, ya harus tegas dilaksanakan. Khusus berkaitan dengan ojek, di dalam undang-undang lalu lintas itu tidak diatur berkaitan dengan transportasi roda 2, ya. Karena kita tahu persis bahwa kurang lebih sekitar 30% daripada kecelakaan lalu lintas yang menelan korban kurang lebih sekitar 30.000 ya per tahun itu disebabkan oleh transportasi ojek. Dan untuk itu maka undang-undang lalu lintas tidak mengatur tentang itu. Tetapi kita sudah meminta kepada Kementerian Perhubungan untuk melakukan koordinasi, ya, pengaturan terhadap ojek agar ojek bisa dibatasi, ya, khususnya di area-area tertentu dalam ruang ruang yang tidak terlalu jauh, ya, jaraknya lebih pendek di lingkungan-lingkungan tertentu saja, tetapi tidak masuk kepada lingkungan yang jauh. Nah, untuk itu maka kita juga menunggu, ya, berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Ya, halo. Nanti adakah rencana untuk merevisi undang-undang lalu lintas angkutan jalan ini? Ya, saya kira untuk revisi itu memungkinkan saja. Kita akan menunggu dan kita sudah memberikan tugas kepada pemerintah melakukan kajian tentang itu. Ya, sementara ini kita kawal betul, ya, khususnya berkaitan dengan transportasi online, khususnya taksi roda 4 yang sudah diatur. Sementara berkaitan dengan transportasi ojek itu kan memang di dalam undang-undang lalu lintas itu tidak diatur. Nah, untuk itu maka kita minta supaya ada semacam pengaturan yang bisa dibuat secara tegas bekerjasama dengan pemerintah daerah, sehingga tentu ojek bisa diatur dalam ruang-ruang yang lebih sempit, ya, tidak seperti sekarang ini, bahkan itu membuat lebih menjamur. Dan kemudian kita juga melakukan evaluasi, cukup banyak kecelakaan terjadi di roda 2. Pak Fahri, kita ketahui revisi PM 32 tahun 2016 sepertinya memang hanya menyasar untuk transportasi online. Bagaimana dengan transportasi konvensional yang sebetulnya juga belum memuaskan para penumpang, seperti misalnya masih ugal-ugalan, mengangkut penumpang jauh melebihi kapasitas, berhenti di sembarang tempat. Apakah juga nantinya akan ada sanksi untuk perilaku seperti ini? Ya, saya kira itu juga salah satu ketegasan kita. Ya, tentu berkaitan dengan transportasi konvensional itu sudah diatur. Tinggal bagaimana kita minta kepada Kementerian Perhubungan, mitra kerja kita, untuk mengawasi secara ketat. Karena inti daripada transportasi kita itu adalah safety, ya, security, dan juga kenyamanan. Kita minta tidak hanya kita melakukan sertifikasi secara administrasi, tetapi juga tentu, ya, kenyamanan daripada pelayanan dari transportasi konvensional itu bisa ditingkatkan. Dan saya kira sudah ada verifikasi, sudah ada indikator-indikator untuk bisa menguji daripada transportasi konvensional tersebut. Nah, sekarang ini kita minta supaya ada keadilan, baik transportasi online maupun transportasi konvensional, sehingga benar-benar siapapun yang menyelenggarakan transportasi dalam rangka safety, kenyamanan, dan tentu pelayanan, itu baik konvensional maupun nantinya transportasi online,
itu ada keadilan, ya, keseimbangan, dan kita minta untuk tidak hanya mengeluarkan aturan tapi harus dilaksanakan dan diawasi oleh pemerintah. Itu rapat kerja kita terakhir dengan Pak Menteri Perhubungan dan juga rapat dengar pendapat kita dengan Pak Dirjen Perhubungan Darat. Baik, singkat Pak Fahri, kalau dari DPR sendiri pengawasannya nantinya akan seperti apa? Melihat ini sudah banyak letupan di masyarakat. Ya, kami akan melakukan kunjungan kerja spesifik, ya, bersama dengan Kementerian Perhubungan untuk kita mendiskusikan dengan pemerintah daerah, ya, terutama di titik-titik di mana 1-2 bulan terakhir ini ada kejadian-kejadian, sehingga ada langkah-langkah strategis, ada terobosan yang kita perlu dorong bersama-sama dengan Kementerian Perhubungan, khususnya Dirjen Perhubungan Darat, sehingga peraturan menteri, ya, yang sudah disepakati semua pihak, ya, harus bisa dilaksanakan, harus bisa ditindaklanjuti, dan lebih daripada itu tentu fungsi pengawasan juga harus dijalankan sehingga tidak hanya peraturan hanya untuk peraturan, tapi peraturan itu dapat dilaksanakan di lapangan. Baik Pak Fahri, terima kasih banyak sudah bersama kami di Metro Siang pada hari ini. Selamat siang, terima kasih. Ya, dan